sayur seperti ini, sayur nggak dikasih kecambah, nggak dikasih sambelnya taruh samping aja, nggak dikasih sayuran hijau misalnya. Itu berarti di dalam proses produksi sebungkus nasi pecel tadi, itu dia sudah mengutamakan strategi proses yang fokusnya dia itu memuaskan konsumen, customization. Ada custom di situ. Kadangkala kalau kita buat apa ya, bungkus nasi itu kan pasti nggak takarannya nggak akan sama antara satu bungkus dengan bungkus yang lainnya. Kadang kan seperti itu. Karena apa? Dia mengutamakan kustomisasi, mengutamakan prosesnya terlebih dahulu. Oh, saya ini mau buka usaha, saya fokusnya nanti pada pesanan, by order. Dia make by order, sehingga saya harus menyiapkan bahan-bahan bakunya di sekitar produksi saya. Beda lagi, oh saya mau produksi massal. Kalau produksi massal, otomatis yang harus disiapkan adalah selain bahan baku dan proses produksi yang sudah apa ya terkontrol dengan baik, dia harus siap bahwasanya eh, konsumen ini akan menerima produk yang sama. Baju, kita punya usaha baju. Jualan baju yang custom dan jualan baju yang massal itu pun akan berbeda. Maka kita juga perlu menentukan strategi yang berbeda begitu. Kalau mau yang massal otomatis ya wis ukuran L itu seperti ini loh. Yang masuk ukuran L itu ketika LD-nya di atas 110 misalnya. Semuanya akan seragam. Sehingga konsumen pun kadangkala kalau semakin ke sini itu kan kadangkala kita itu malah nggak suka ya, apa ya? Oh, kok ternyata ngembari. Pas kemanten beli produknya adalah yang fokusnya pada harga yang murah, ternyata pas kemanten bajunya sama, begitu kan ya? Bajunya sama. Itu kan akhirnya mengurangi kepuasan dari pembeli. Jadi semua strategi yang kita pilih itu pasti akan ada positif dan juga negatifnya. Kalau yang produksi massal otomatis ya eh, akan fokus pada kuantitasnya, tetapi kalau fokusnya pada apa namanya custom, dia nanti akan fokus pada kualitasnya, begitu ya. Yang kemudian yang kedua yang dibahas di dalam operasional itu adalah perencanaan produk dan jasa. Nanti kita akan merencanakan produknya seperti apa, jasanya bagaimana, begitu ya. Jasa apa yang mau kita tawarkan. Terus ada strategi lokasi. Kita akan memilih lokasi yang paling efektif, paling efisien, yang itu dekat dengan sumber daya, yang itu secara regulasi tidak terlalu saklek begitu ya. Kadangkala kan kita milih lokasi perusahaan itu juga mempertimbangkan UMR-nya berapa gitu kan ya. Di lokasi tersebut UMR-nya berapa? Aturan perpajakan nanti seperti apa, begitu kan, agar tidak merugikan dari perusahaan itu sendiri, sehingga kita tidak serta-merta memilih lokasi untuk membuka bisnis. Kalau sekarang mah ketika yang dijual jasa ataupun produk-produk digital gitu ya, biasanya kan tidak tidak terlalu mempertimbangkan yang namanya lokasi karena kita bisa bekerja dari manapun. Tetapi kalau untuk usaha-usaha manufaktur yang dia memang butuh tempat untuk berproduksi gitu ya, pasti dia akan menentukan lokasinya. Makanya kenapa kok kemarin ada isu tentang apa ya, yang nggak jadi buka pabriknya di Indonesia, terus dia pindah ke Thailand kalau nggak salah ya. Itu ada perusahaan-perusahaan besar yang seperti itu. Dia memilih untuk buka pabrik di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia, ya tentu dia pertimbangannya adalah, oh Indonesia ini kondisi politik, sosial, ekonominya sudah nggak baik nih untuk perusahaan saya, sehingga kayaknya aku mau pindah pabrik aja deh, yang secara SDM ada gitu ya, terus kemudian UMR-nya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Biasanya kan perusahaan seperti itu.
Terus ada strategi tata letak atau layout. Kita akan memilih bagaimana layout itu agar efektif, agar efisien. Ngatur meja kursi di dalam kantor pun sebenarnya itu ada strateginya. Ngatur mesin tempatnya di mana itu juga ada strateginya. Kita akan model trial and error. Oh, kalau ini diletakkan di sini, nanti produktivitasnya berapa ya? Kalau ini diletakkan di lokasi B, itu nanti strateginya apa? Produktivitasnya berapa? Kayak gitu. Sama halnya di taruhlah kita ngomongin gudang garam. Gudang garam itu selalu bertransformasi. Sebelum tahun 2000 itu kan dia antar gedung itu letaknya beda-beda. Ada satu gedung yang fokus untuk pembuatan rokok. Ada satu gedung yang fokus untuk bungkus eh, plastik gitu kan ya, bungkus rokok ke dalam plastiknya. Ada satu gedung yang fokus untuk memasukkan rokok yang di plastik itu ke dalam pak-pak khusus kayak gitu. Dulunya seperti itu, tapi setelah eh, berproses lagi gitu ya, setelah dianalisis lebih jauh, oh ternyata hal itu ada pemborosan. Karena apa? Ketika dia berpindah antar gedung, maka ada jeda waktu yang terbuang. Ada antrian proses. Oh, rokok ini sudah dibuat di gedung A, harus dipindah ke gedung B untuk dibungkus. Setelah dibungkus harus dipindah lagi ke gedung C. Itu terlalu lama, nggak efektif, nggak efisien, karena butuh orang-orang yang mindahkan rokoknya dari gedung A ke gedung B. Belum nanti ada resiko kecelakaan kerja dan seterusnya. Makanya kalau yang terkini, yang pada saat S1 itu pernah kunjungan ke gudang garam itu, yang terakhir itu yang saya ketahui adalah dalam satu gedung itu sudah ada semua prosesnya. Mulai dari produksi rokok, buat rokoknya, motong, sampai ngemas, sudah di dalam satu gedung. Dia keluar gedung itu langsung masuk ke dalam truk-truknya. Jadi dia sudah mulai menggunakan model just in time. Ketika ada pesanan, ya dia keluar dari gedung itu langsung ke truk, langsung dikirim. Begitu. Jadi ternyata eh, layout atau tata letak itu cukup penting, begitu ya. Yang kelima, topik atau konsep yang sering dibahas di dalam operasional adalah tentang pengolahan produktivitas. Produktivitas ini tidak hanya produktivitas karyawan saja, tetapi juga produktivitas bahan baku. Produktivitas bahan baku itu yang seperti apa? Misalnya, oh kalau saya pakai eh, kain, misalnya tadi saya usaha konveksi, pakai kain modelnya adalah kain tenun gitu ya. Kain kain tenun itu modelnya menyusut gitu. Sehingga saya harus memastikan harus sebelum membuat kain tenun itu menjadi baju, otomatis saya harus rendam dulu, memastikan dulu apakah kain itu nanti akan menyusut atau enggak. Karena kalau menyusut sebelum saya rendam, maksudnya kain tenun los gitu ya, kain tenun los sebelum direndam langsung saya potong dan langsung saya jahit, itu nanti akan ada penyusutan ukuran. Terus saya harus merendam terlebih dahulu selama 1 malam agar sudah nggak menyusut, baru saya potong. Itu kira-kira produktif nggak ya kayak gitu. Jadi di pengelolaan produktivitas ini tidak hanya produktivitas tenaga kerja, tetapi produktivitas bahan baku itu sendiri juga ada hitungannya begitu. Itu yang sering dibahas di operasional. Nah, kemudian ada pengelolaan proyek. Ini pengelolaan proyek itu kalau yang dibahas di operasional, apakah kira-kira proyeknya terlambat atau tidak, terus juga eh, tepat waktu atau tidak, model eh, sesuai jadwal atau tidak. Biasanya kalau proyek itu kan modelnya selalu ada setelah pada saat kontrak itu selalu muncul yang namanya termin waktu gitu ya, harus selesai dalam jangka waktu sekian. Sebisa mungkin
mengelola proyek itu harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu bisa jadi nanti uangnya nggak cair gitu kan ya. Kena denda dan seterusnya. Makanya kita perlu untuk mengelola proyek itu sendiri. Di dalam pengelolaan proyek, teknis operasionalnya bagaimana? Di sini nanti ada yang namanya mengelola titik kritis. Alat-alat yang digunakan untuk mengelola proyek itu ada CPM, ada PERT, kayak gitu. Jadi di sini nanti akan secara teknis, di operasional itu secara teknis akan menghitung kira-kira mana pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama, yang paling krusial itu yang mana dikerjakan bersama, sehingga nanti dalam durasi waktu 3 bulan itu saya bisa selesai. Itu yang kita bahas di operasional untuk mengelola proyek. Kemudian tentang pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini sangat penting, tentu teman-teman juga paham sekarang ada total quality management gitu ya. Bagaimana kita memproduksi barang agar jangan sampai itu rusak. Jangan sampai itu misalnya saja kalau konveksi jangan sampai itu salah potong, jangan sampai itu ternoda gitu ya kena mesin, mesin jahitnya kok ada olinya misalnya. Seperti itu. Jadi itu adalah yang akan dibahas dalam operasional. Terus ada peramalan. Forecasting ini juga masuk bidang operasional untuk meramalkan permintaan konsumen. Ada modelnya exponential smoothing, ada model yang rata-rata bergerak, ada model yang istilahnya kita itu bisa menganalisis loh. Kalau bulan lalu permintaannya 100 unit, maka kita ramalkan bulan ini juga akan 100 unit. Atau kita nanti akan pakai model exponential smoothing sehingga kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira nanti nyusutnya berapa ya. Ada alfanya berapa, betanya berapa. Terus yang untuk ke-9 ini adalah pengelolaan persediaan. Di dalam operasional tentu akan mengelola persediaan. Kenapa kok ada persediaan perlu dikelola? Karena baik itu bahan mentah ataupun produk jadi, ketika stoknya terlalu banyak, itu berarti modal perusahaan yang harus terhenti kan juga banyak. Ketika modal terhentinya besar, arus kasnya menjadi tidak lancar. Gitu. Sehingga kita harus bisa berupaya agar persediaan ini lancar, tepat waktu gitu ya, sesuai dengan permintaan konsumen, tetapi tidak membuat kas perusahaan itu jebol gitu. Persediaan metodenya ada banyak, ada metode ABC, ada metode EOQ, ada metode safety stock, ada metode ROP dan seterusnya. Itu yang biasa digunakan di dalam manajemen operasional. Terus yang terakhir adalah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini membahas tentang mulai dari pemilihan supplier. Manajemen rantai pasok ini mulai dari pemilihan supplier sampai dengan ke tangan konsumen. Jadi yang diatur itu mulai dari suppliernya sampai dengan aliran distribusi biar memuaskan konsumen. Itu adalah manajemen rantai pasok, yang mana itu juga menjadi apa ya, isu-isu kritis di dalam sebuah bisnis. Kalau rantai pasokannya nggak lancar, komunikasinya terhambat dan seterusnya, maka perusahaan pun juga tidak bisa mencapai goal yang apa ya, efektif, efisien, profitnya kurang dan seterusnya. Ini adalah konsep-konsep umum yang dibahas di dalam manajemen operasional. Barangkali sebelum saya lanjut, ada yang mau diskusi mungkin, atau ada yang sudah mulai ingat yang fresh graduate gitu ya, yang fresh graduate manajemen gitu mulai ingat, oh iya ya operasional itu ternyata seperti ini ya, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja kira-kira eh, pada prakteknya
operasional ini sesuatu yang kritis nggak sih? Gitu. Usaha yang sudah saya kelola ini kira-kira sudah produktif atau belum? Bagaimana kita akan menghitung produktivitasnya? Begitu. Bagaimana kita akan menghitung kinerjanya? Kalau di operasional itu bukan hanya apa ya, istilahnya variabelnya bukan variabel yang mempengaruhi kinerja, bukan sebuah variabel bebas dan bebas dan terikat, tetapi variabel tunggal yang mana dia fokus pada satu topik, begitu. Nah, ini adalah alat-alat yang sering digunakan di dalam manajemen operasional. Jadi nanti teman-teman bisa mulai apa ya, kalau mau nyoba install awal juga enggak apa-apa. Software POM for Windows, software AutoCAD, Arena, Primavera, dan lain-lain. Jadi nanti ada alat hitung kuantitatif linear programming, ada Gantt chart, Pareto, diagram Ishikawa, SPC, dan seterusnya. Di dalam POM for Windows ini, itu nanti bisa memunculkan Gantt chart, kemudian Pareto, diagram Ishikawa. Gantt chart Pareto ini untuk mengelola proyek. Tapi di dalam POM for Windows itu Anda bisa mengelola persediaan, alat hitungnya gitu ya. POM for Windows itu menyediakan alat hitungnya. Persediaan, terus juga apa namanya, peramalan, begitu. Ini saya coba share screen tentang aplikasi POM for Windows. Barangkali nanti teman-teman bisa menginstal aplikasinya. Terus tertarik untuk menggunakan POM for Windows. Jadi ini adalah POM for Windows. Modulnya bisa menghitung break even point. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Bu. Oke, jadi ada break even point, kemudian multi product break-even, ada decision analysis. Itu berarti kan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, terus juga forecasting, peramalan permintaan, begitu ya. Ada inventory. Inventory di sini ada banyak sekali. Ada EOQ, kemudian POQ, ada single period dan seterusnya. Ada reorder point, ada safety stock, ada ABC analisis. Jadi manajemen proyek, quality control, kita bisa menggunakan aplikasi POM for Windows ini sebagai alat bantu kita. Ketika di input datanya, dia nanti akan langsung muncul untuk menunjukkan hasil. Kita tinggal mendeskripsikan hasil tersebut. Termasuk juga ada simulation gitu ya. Simulasi apa namanya? Layout tadi. Layoutnya nanti kira-kira kalau disimulasi munculnya efektif ditaruh di sini atau ditaruh di sana kayak gitu. Terus ada antrian, bagaimana kita mengelola antrian produksi. Jadi di POM for Windows ini tersedia alat yang dapat membantu bisnis kita secara operasional. Begitu. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, kira-kira ada yang mau diskusi, monggo. Ibu mohon izin. Ya. Uang terutama di penyaluran. Mohon maaf, mau sedikit sharing ataupun ini ya bertanya juga terkait dengan apa tadi konsep-konsep manajemen operasional ya. Untuk manajemen operasional itu Bu, apa memang ada ukuran atau indikator Mohon keberhasilan maaf, itu Bapak, suaranya seperti kok apa? kecil ya? Bentar ya, saya coba. Kemungkinan itu sedikit sih Pak untuk bisa halo. Udah? Bentar. Saya juga tak coba pakai headset aja. Kemungkinan itu kalau di keuangan itu tadi A ya A, B ya B, C ya C seperti itu. Tapi kalau misalkan jadi seorang pemimpin, kita mau nggak mau harus melakukan kedua-duanya Pak. Tegas iya ke keluarga. Karena kalau misalkan tegas, orang itu tidak langsung menerimanya. Jadi secara pendekatan Ya, mungkin udah monggo. Secara hati ya. Ini Bu, ukuran atau indikator keberhasilan kita memanage operasional itu seperti apa Bu? Kira-kira. Karena kan kalau kemarin ya yang kalau di manajemen keuangan kan
harus balance kan gitu toh. Terus Iya. juga mungkin untuk di manajemen operasional kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Apakah memang dari penghematan pengeluaran juga atau seperti apa Bu? Oke. Jadi indikator keberhasilan yang di operasional ya. Sebenarnya keuangan sama operasional itu saling menguntungkan. Kalau operasional dengan pemasaran yang itu agak berlawanan. Jadi goalnya operasional itu adalah efisiensi. Goalnya operasional itu adalah efisiensi. Sehingga ketika kita bisa mengelola operasional kita secara efektif, itu nanti diharapkan arus kasnya semakin lancar. Dan itu mendukung di bidang keuangannya. Tetapi kalau operasional dengan pemasaran itu yang bertolak belakang, Bapak. Bertolak belakangnya kenapa? Kalau misalnya di bagian pemasaran, kalau pemasaran itu kan pengennya stoknya melimpah, stoknya banyak biar nanti saya bisa jualannya tanpa terkendala. Tanpa terkendala, ada permintaan berapapun langsung ready dan seterusnya begitu. Tetapi di bagian keuangan kan nggak seperti itu. Semakin banyak persediaan yang nganggur, modalnya tertahan banyak, arus kasnya nggak lancar. Jadi sebenarnya operasional ini mendukung atau sebagai support system dari keuangan perusahaan begitu. Kalau keuangan itu lebih kecil mengatur utang, piutang, kemudian modal dan seterusnya gitu ya. Operasional ini mendukung agar arus kasnya itu tetap berjalan lancar. Goalnya operasional adalah kata kuncian masih efektif, efisien, mengurangi buang-buang waktu, mengurangi eh, apa ya istilahnya waktu terbuang begitu. Kalau bisa persediaan itu ya pas. Lek butuh konsumen itu 100 ya berarti produksinya juga cuma 100 aja. Biar nanti nggak ada apa ya istilahnya tidak ada uang yang terbuang. Tidak ada uang yang mandek di situ. Jadi teknis untuk mencapai profitabilitas itu melalui operasional begitu. Nanti akan semakin banyak hitung-hitungannya. Produktivitas. Oh, kalau misalnya saja saya punya usaha penerbitan. Penerbitan buku ini ketika saya punya 1 karyawan dengan punya 2 karyawan, padahal outputnya adalah 10 misalnya, 10 buku yang diedit, kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Itu nanti ada penghitungan rasionya, rasio produktivitas. Hampir mirip dengan keuangan ya. Pokoknya operasional ini dia akan mendukung program-program dari manajer keuangan. Goalnya adalah efektif efisien. Kalau bisa orang-orang yang ada di lantai produksi ini pakai uangnya ya seefisien mungkin. Begitu, Pak. Itu sih. Jadi kalau sama keuangan dia pro. Dia saling support begitu ya operasional dan keuangan. Tetapi kalau sama pemasaran seringkali operasional ini bertentangan begitu. Ya, Bu. Security-nya pemasaran berarti Bu ya. Salah satu. Iya. Pemasaran pengennya stoknya wakeh, pengennya langsung lancar-lancar aja. Ya. Tetapi kita juga memikirkan bagaimana agar apa ya produk jadi itu tidak terlalu lama ngendon di gudang. Kalau terlalu lama ngendon di gudang, pengeluarannya semakin banyak untuk listrik, biaya persediaan, Gitu, Pak. kemudian dan biaya-biaya lainnya itu nanti malah mengurangi profitnya perusahaan begitu. Oh. Siap. Siap, Bu. Oke. Ada Terima lagi kasih yang mau banyak. diskusi? Silakan. Oh, oke ya. Kalau belum ada saya lanjutkan topiknya. Oke. Ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu kita mencapai apa ya goal efektif efisien itu. Nah, tantangannya apa? Tantangan di dalam operasional sendiri itu adalah pada fokus global. Banyak perusahaan yang mulai fokus pada pasar global, begitu. Sedangkan eh, kadangkala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu belum mumpuni untuk bisa go global.
Terus juga hubungannya dengan kinerja just in time. Bagaimana kita bisa apa ya istilahnya menyediakan produk tertentu di hari yang sama sesuai dengan permintaan konsumen. Itu juga menjadi tantangan operasional. Terus ada lagi supply chain relationship, bagaimana menjalin komunikasi dari rantai pasok bisnis tadi agar apa ya sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menguatkan begitu. Supply chain-nya ini yang seringkali masalahnya menjadi kompleks begitu. Kalau kita tidak menentukan sejak awal suppliernya siapa, misalnya kita nanti mau jalur distribusinya bagaimana, itu kayaknya juga akan menjadi masalah kompleks di perusahaan. Karena apa? Sewaktu-waktu misalnya saja di awal itu saya menentukan suppliernya hanya satu. Tetapi ketika ada masalah supplier satu ini, otomatis produksi saya juga akan terhambat karena si supplier tidak mengirimkan bahan mentahnya ke saya. Maka itu kita benar-benar harus bisa mengelola jaringan rantai pasoknya. Terus juga ada pengembangan produk yang cepat. Sekarang ini semakin berkembangnya industri gitu ya. Berkembangnya industri digital khususnya, siklus produk ini semakin cepat berubah. Daur apa ya? Life cycle produk ini semakin cepat berubahnya gitu ya. Baru ditawarkan besoknya sudah ganti. Sekarang nawarkan ini besoknya sudah ganti dan seterusnya. Itu menjadi tantangan dari manajemen operasional. Paling berat ya kasusnya kayak Sritek gitu. Sritek itu dia bisa kolaps selain karena mungkin ada isu-isu politik apa ya, penggelapan uang dan seterusnya. Produk tekstil, produk konveksi, produk baju itu kan semakin ke sini sangat perkembangannya sangat cepat sekali gitu ya. Sehingga kalau dia itu nggak sigap, ya otomatis dia bisa kolaps kapanpun. Kalau sekarang banyak UMKM yang di bidang konveksi gitu ya, yang saya tahu karena perempuan gitu ya, perempuan itu kan suka suka belanja gitu ya, belanja pakaian gitu ya. Industri konveksi itu ternyata sekarang tipenya adalah model-model purchase order gitu, ada model PO. Ini atau bisa juga modelnya adalah batch. Batch 1 saya produksi sekian, batch 2 sekian gitu. Jadi kalau itu adalah praktek operasional banget gitu ya. Praktek operasional banget. Oh, model A ini saya akan produksi sejumlah 50 unit saja. Besok saya akan mengeluarkan produk baru lagi. Besoknya lagi saya mengeluarkan produk baru lagi karena siklus daur hidup produk sendiri itu semakin cepat. Sehingga mau nggak mau pada saat proses operasional dia harus segera menentukan ini mau tak produksi made by order. Saya buka PO dulu yang saya tawarkan hanya desainnya dulu atau saya mau produksi massal. Kalau produksi massal sekarang ini rasanya kok resikonya malah semakin tinggi di tengah perkembangan produk yang cepat. Terus lagi customization. Pengen nih konsumen ini macam-macam. Keinginan konsumen itu sangat macam-macam gitu ya. Jadi kalau nggak dituruti, kadang-kala kan kita kalah saing gitu ya. Nggak dituruti, kadang-kala kita salah saing. Oh, Dek Kono lo bisa membuat sesuai dengan keinginan saya. Saya bisa pesan makan sesuai dengan porsi yang saya inginkan, lauknya, menunya sesuai yang saya inginkan. Semakin customize atau semakin produk itu khusus, maka biaya produksinya kan semakin tinggi. Itu yang menjadi tantangan di dalam operasional. Semakin nggak ada yang nyamain gitu kan ya, produknya oh, apa ya benar-benar ori. Oh ini hanya diproduksi 3 biji sedunia misalnya, otomatis ya harganya akan semakin mahal gitu ya, biaya produksinya semakin tinggi. Kenapa kok produk-produk luar negeri seperti Hermes terus apa ya Bulgari dan seterusnya itu kok mahal-mahal? Karena dia tawarannya adalah ini sedunia, pasarku sedunia loh. Tapi aku membuat produk ini hanya ada 3 sedunia. Kalau kamu punya satu di antaranya berarti kamu itu benar-benar spesial.
tetapi kamu harus membayar mahal. Itu kan tantangan operasional ya. Bagaimana membuat produk itu spesifik sesuai dengan karakter pembeli, tetapi kita bisa apa ya menghemat biaya. Itu kan pasti butuh strategi khusus. Dan saat ini yang lagi in juga adalah proses produksi yang ramah lingkungan. Ada green economic, ada blue economic, begitu ya. Green economic ini berarti eh, bisnis-bisnis atau usaha kita itu tidak mencemari lingkungan. Usaha kita itu apa ya istilahnya tidak beresiko tinggi. Kalau mungkin teman-teman sempat mengurus izin berusaha, mengurus NIB gitu ya, itu pasti akan dimintai semacam surat pernyataan bahwasanya di usaha saya ini tidak menghasilkan limbah yang merusak dan seterusnya. Tahun kemarin itu melalui OSS itu kan juga demikian. Ada pernyataan, oh kalau saya berusaha di tempat ini, saya harus punya surat pernyataan yang mana tetangga saya itu nggak keberatan loh dengan usaha saya, karena usaha saya ini ramah lingkungan dan seterusnya. Itu yang menjadi tantangan dari operasional. Kalau misalnya saja operasional ini harus semuanya ramah lingkungan, itu pun biayanya juga akan meningkat. Misalnya gudang garam, kemudian pabrik gula, itu kan limbahnya harus diolah sendiri oleh perusahaan agar tidak mencemari lingkungan, agar tidak bau. Orang yang lewat gak mampu. Itu kan, tapi biaya untuk mengolah limbah itu sendiri kan juga tinggi. Itu adalah tantangan operasional ke depannya. Semakin ke sini, makin harus bisa memikirkan bagaimana agar proses produksi kita itu ramah lingkungan. Begitu. Terus yang sekarang bisa dilakukan itu adalah di dalam operasional pasti akan cost leadership. Bagaimana kita bisa menekankan pada efisiensi biaya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Efisiensinya ditebali, efisiensi biaya. Kemudian diferensiasi. Operasional ini harus menekankan bagaimana penciptaan nilai yang unik yang membuat produk atau jasa ini dianggap berbeda oleh pelanggan. Harus ditonjolkan. Terus lagi ada fokus segmennya siapa? Apakah kita mau mengejar efisiensi biaya atau kita mau mengejar diferensiasi? Jadi perusahaan ini juga menentukan strategi fokusnya ini apa? Apakah saya harus fokus pada efisiensi biaya saja? Atau saya fokus pada diferensiasi? Kalau saya fokus pada efisiensi biaya, otomatis proses produksinya harus massal, harus banyak. Kuantitasnya harus banyak. Tetapi kalau saya berfokus pada penciptaan nilai yang unik, diferensiasi, otomatis kita mengandalkan kualitas. Kita harus tahu pasarnya itu yang mana, begitu. Nah, kalau kita berpikir simpelnya begini di dalam operasional itu, kita punya potensi customer. Mario, Super Mario ini dianggap adalah sebagai customer kita. Terus produk kita ini adalah bunga yang bisa dimakan oleh Mario. Dia bisa, ini yang kita jual. Ketika customer ini ketemu dengan produk kita, maka dia nampak lebih gagah misalnya. Dia bisa nampak lebih gagah, kemudian dia bisa menemukan sesuatu yang baru yang diinginkan setelah menggunakan produk kita. Itu kan seperti itu. Jadi di dalam operasional itu ya kita bagaimana upaya kita untuk bisa membuat customer ini merasa bahwasanya dia itu spesial loh setelah menggunakan produk kita gitu kan ya. Dia spesial setelah menggunakan produk kita, terus juga eh, ada sebuah kebanggaan khusus. Oh, kalau pakai produk kita itu sekarang orang bisa melihat saya seperti ini loh. Ada ewesem gitu kan ya. Jadi bagaimana upaya kita membuat produk agar customer kita itu puas dan merasakan bahwasannya memang ada manfaatnya membeli produk kita. Tipe produk itu seperti apa? Tipe-tipe produk itu ada yang fokusnya pada konsumer,
Jadi kita itu bisa memproduksi apakah barang yang kita gunakan itu nantinya akan dijual langsung kepada konsumen atau dijual ke industri atau kita itu partneran bisnis, ada B2B, B2C gitu ya. Kalau ke industri kan ini berarti usaha kita menjadi suppliernya industri besar. Jadi kita harus tentukan juga kira-kira nanti produk kita itu yang seperti apa. Mengingat bahwasannya kembali lagi kalau kita buka bisnis kita harus tahu strateginya apa gitu ya. Kita mau buat produk apa dan kita perlu mempertimbangkan bahwasannya daur hidup sebuah produk itu secara tradisional hanya seperti ini. Hanya 4. Mulai dari introduction, pengenalan, mulai tumbuh, mulai matang, kemudian sudah nggak nggak apa ya istilahnya sudah nggak laku di pasar. Dan sekarang jaraknya ini time untuk life cycle produk sendiri itu semakin cepat. Life cycle produk ini semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Makanya kita perlu lebih apa ya, lebih brilian. Pikiran kita harus selalu muter, ada critical thinking begitu ya. Karena mengingat lagi produk yang kita jual itu sekarang life cycle-nya sangat cepat. Life cycle 1, introduction, itu kan tentu di awal itu kita pasti akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih kesadaran merek untuk di pengenalan ini kita mengenalkan produknya, kemudian mengenalkan jasanya, begitu ya. Kadang-kala di sini itu cuma tapi persiapan untuk mengenalkan barang ini kan juga lama begitu ya. Ada proses yang panjang untuk sampai bisa ditester oleh konsumen. Jangan sampai nanti proses desain thinkingnya lama, pengenalannya pendek, tumbuhnya pendek, matangnya pendek, malah ditolak. Itu nanti kan kita perlu apa ya semacam kayak gak bekerja tanpa henti begitu ya, bekerja tanpa henti terus saja muter. Apalagi produknya produk digital gitu. Oh, itu perlu sangat perlu untuk apa namanya dipikirkan. Mengingat dari life cycle produk yang singkat itu, masalah utama dari produk yang kita desain itu kan biasanya seringkali berbeda. Kita itu sudah mendesain jalan sedemikian rupa. Ada taman, ada jalan. Kenapa kok dia lewat taman ini? Ini sebenarnya bukan jalan loh. Jadi kadangkala user itu menginginkan sesuatu hal yang cepat, lebih cepat sampai. Walaupun itu bukan jalan gitu kan ya. Masalahnya produk kan seperti ini. Kita mendesain produknya seperti apa dan ternyata konsumen itu butuhnya bagaimana gitu ya, butuhnya apa. Kalau kita sudah mendesain taman seperti ini, sudah kita kasih jalur sendiri untuk berjalan, kenapa kok dia milih jalannya di taman? Itu kan jadi masalah untuk desain produk, untuk masalah-masalah operasional, begitu kan ya. Kalau sudah ada problem dalam membuat produk ini, maka kita perlu design thinking. Ada proses design thinkingnya. Prosesnya bagaimana untuk design thinking? Tentu kita harus memikirkan apakah usaha kita nanti akan berpusat pada manusia, apakah usaha nanti berpusat kolaboratif, apakah usaha kita nanti itu ada sikap optimis dari para kolaborator, apakah nanti kita butuh eksperimen dalam setiap inovasi yang diciptakan. Ini ada proses-proses design thinking. Kita butuh memikirkan keinginan konsumen, kita butuh berkolaborasi, kita butuh sikap yang optimis dan juga dinamis, kita butuh apa ya? Selalu berinovasi dalam eksperimen agar kita bisa memenuhi keinginan konsumen, agar kita itu bisa mengatasi masalah kompleks,
agar kita bisa menghasilkan solusi inovatif agar produk kita itu bisa diterima pasar, agar kita itu bisa memahami pengguna dan kebutuhan. Apalagi sekarang ya, di tengah maraknya digitalisasi, kepuasan pengguna itu seolah nomor satu. Bukan seolah, sudah nomor satu begitu ya. Sekali ada konten kreator yang mereview jelek, sudah habislah kita, gitu kan ya, di tengah dunia digital saat ini. Kemudian kita perlu untuk terus membuat atau apa ya, membuat desain-desain produk, memikirkan bagaimana kita ini bisa mengurangi risiko kegagalan produk dan juga menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Ini adalah sesuatu hal yang perlu dipikirkan oleh manajer operasi. Manajer operasional perlu untuk terus memikirkan gimana agar produknya ini bisa laku, gimana produk ini bisa efisien gitu ya, biayanya nggak terlalu tinggi, dan bagaimana agar produk-produk kita ini semuanya sempurna, tidak ada yang gagal, gitu kan ya. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasional. Dia harus selalu apa ya istilahnya, mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi gitu ya, masalah-masalah produksi. Sehingga kalau misalnya ketika menentukan produk kita sudah buat jalan loh, ini adalah produk yang kita desain, tapi user ini malah milih jalan lain, malah milih produk lain. Makanya kita harus improvisasi. Kira-kira sebaiknya taman ini saya jadikan apa ya? Apakah saya ganti atau saya settlekan gitu kan ya? Apakah perlu saya jadikan kolam renang aja gitu biar dia itu sesuai dengan apa ya, new produknya itu seperti ini, jadi dia akan tetap lewat sesuai jalannya gitu ya. Atau seperti apa? Ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan oleh manajer operasional. Dia harus menyelesaikan masalah-masalah baik itu mulai dari masalah-masalah produksi. Begitu. Nah, tahapannya bagaimana? Untuk tahapan dalam desain thinking ini mulai dari empathize, artinya kita itu empati terhadap konsumen gitu ya. Kira-kira konsumen itu butuhnya apa? Kita memahami, mengerti kebutuhan konsumen, kemudian kita mendefinisikan dari seluruh riset kita gitu ya. Kita juga mengobservasi dari masalah yang dihadapi oleh konsumen. Baru nanti kita akan menyusun ide. Kita akan menyusun idenya. Setelah dibuat ide, nanti kita akan susun prototipe. Prototipenya bagaimana? Dari ide muncul ke prototipe, terus nanti kita akan uji coba. Apakah ini nanti berhasil atau tidak, baru kita implementasikan. Ini adalah tahapan design thinking yang harus dimiliki oleh seorang manajer operasional. Barangkali teman-teman di sini ada yang manajer operasional enggak? Atau apa kalau apa ya pemilik usaha wes dipikirnya kuwabeh yang mikirnya kita gitu. Mulai Berarti dari pemasaran, mulai apa dari namanya ya bagian PPIC itu termasuk operasional ya Bu ya? bagian apa Mbak? PPIC. PPID, PPIC. PPIC. Ya, bagian inventory control. Jadi production planning inventory control. Oh iya, iya dia bagian operasional. Ya itu Dia makanya nanti tadi akan merancang produknya. ya, sama prosesnya gitu. Cuma di sisi lain kan kita bahasnya tadi saya dengar dia kan bahas tentang ke konsumennya seperti apa. Sedangkan di PPAC itu lebih seperti apa yang kita beli, apa yang sudah ada di pabrik, apa yang sudah ada di gudang, itu gimana caranya harus keluar dulu, harus terjual dulu gitu. Padahal
kayak ada order masuk segini gitu kan. Bukan dilihat dari konsumennya seperti apa, butuhnya seperti apa, enggak, tapi lebih ke order yang masuk segini, kita naikkan persentase 20%, persentase produksi 20%. Sedangkan ada bahan yang ternyata tidak sesuai dengan itu. Jadi ada risiko di situ di belakang. Nah, pekerjaan saya waktu itu adalah saya yang memaksa orang-orang untuk gimana caranya ini harus dimaksimalkan. Jadi lebih seperti manajer operasional itu cenderung jadi orang yang kalau bahasanya kata orang sekarang bagian PPS itu adalah orang yang paling dibenci semua divisi gitu. Karena orang yang memaksa semua divisi harus bisa maksimal. Bahan baku di sini harus bisa keluar. Jadi makanya tadi Bu Dia bahasnya tentang konsumen, gimana butuhnya konsumen. Ini enggak. Ini gimana caranya barang yang udah datang jangan terlalu lama diproduksi. Harus langsung keluar. Harus masuk di gudang itu harus vivo-vivonya nggak boleh terlalu lama gitu. Aduh, kok beda ya? Terus kok beda gitu. Iya, Makanya memang itu kan di manajemen persediaan. Inventory itu kan berarti manajemen persediaan. Harusnya misalnya saja kita sudah menentukan sejak awal. Kalau perusahaan besar kan otomatis sudah punya langganan ya. Oh, si distributor sana butuhnya berapa, distributor sana butuhnya berapa. Itu kan berarti tugasnya manajemen operasional adalah mendistribusikan informasi ke bagian produksi. Yang kamu produksi karena di distributor A butuhnya sekian, berarti hari ini kamu produksi sekian loh. Biar nanti di gudangnya tidak terlalu banyak. Begitu. Biar nanti di gudangnya tidak terlalu banyak, akhirnya modalnya nggak terhenti di gudang. Begitu. Beda lagi kalau yang bagian pemasaran. Kalau yang bagian pemasaran, tadi makanya dijelaskan ada rantai pasok gitu ya. Ada yang bagian pemasaran. Bagian pemasaran kan pengennya stoknya akeh. Kalau stok akeh kan saya tinggal nyari pasarnya aja gitu. Tapi dia nggak memikirkan bagaimana biaya-biaya yang muncul dari persediaan itu. Itu yang paling mumet yang bahas biaya itu kan mesti bagian keuangan sama operasional. Kalau bagian pemasaran, oh ayo ngentek nih barang di gudang. Kalau tidak ada koordinasi di dalam bagian operasional dan juga pemasaran, akhirnya nanti ada misinformasi. Kudune biasanya distributor A, B, C, D, E ini bulan lalu itu adalah eh, purchase ordernya, PO-nya itu hanya 100 unit, 100 unitan loh. Makanya saya harus perlu menyampaikan ke bagian produksi. Kalau mereka pengennya butuhnya adalah 100 unit, maka kita tidak serta-merta memproduksi atau menaikkan dari 100 unit ke 120. Tentu ada penghitungannya, ada peramalan permintaan. Tekniknya itu nanti di operasional namanya ada exponential smoothing. Ada peramalan permintaan. Sehingga kalau kita meramalkan permintaannya dengan baik gitu ya, dengan beberapa pertimbangan juga, itu nanti akan turun ke bagian produksi ini juga angkanya spesifik. Kalau misalnya mau naik 20%, nah berdasarkan apa 20% itu? 20% itu ya duit gitu. 20% itu nanti akan butuh duit. Makanya di dalam operasional itu harus ada juga mengurusi rantai pasokan tadi. Bagaimana agar semua bagian di dalam proses produksi ini bisa berjalan dengan baik, tanpa ada kendala, tanpa ada miss, yang keuangan juga terpenuhi, nggak arus kasnya lancar, produksinya nggak terlalu efektif efisien gitu ya, nggak membuang-buang sumber daya. Terus bagian pemasaran juga secara spesifik dia tahu porsinya. Oh, gudang A, gudang B ini dia sudah bisa spesifik. Gudang A itu njaluknya 100 loh, tak omong nih. Biasanya 100, kamu kok memproduksi 90, ini berarti kurang 10. Itu kan pemasaran yang akan ngomong ke bagian produksi, menyampaikan ke manajer operasional. Terus juga misalnya, oh ini hari raya nih, maka di lantai produksi itu akan tahu berapa sih dia harus produksi, begitu sih, harus ada koordinasi menyeluruh. Jadi tidak serta-merta harus dinaikkan sekian, permintaannya 100 dinaikkan 120, itu tidak serta-merta seperti itu. Tentu ada penghitungannya masing-masing. Yang jadi masalah itu seringkali kalau penghitungannya tidak by system.
misalnya. Tidak apa ya, teradministrasi dengan baik. Catatan-catatan tok. Kalau nggak ada database rekaman, oh bulan lalu dia pesannya berapa itu nanti akan kesulitan. Makanya sekarang tantangannya digital ini kan juga demikian. Dia sebenarnya mempermudah, tetapi juga kadangkala ada perusahaan-perusahaan itu yang resisten terhadap perubahan. Oh, ngene wis penak kok, gitu kan. Ngene wis penak kok, gak usah tak update lagi. Akhirnya sebenarnya dia itu nggak bisa apa ya, nggak bisa adaptif, nggak bisa menemukan solusi lebih tepat. Masalahnya tetap itu aja begitu. Itu sih mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Monggo siapa yang mau diskusi lagi terkait operasional? Barangkali di lingkungan apa ya tempatnya bekerja ada yang seperti itu. Mau nggak mau setiap perusahaan itu pasti akan memikirkan kebutuhan konsumen. Dia nggak akan memproduksi barang kalau apa ya istilahnya itu nggak diminati. Ada riset pasarnya kan? Ada riset pasarnya yang harus dilakukan begitu. Kalau misalnya saja pemikirannya adalah oh lek anak sing jual berarti mesti anak sing tuku. Nah, itu beda lagi. Pemikiran-pemikiran, oh aku tak nggak produksi sih, misalkan anak sing produksi lah mesti anak sing tuku. Nah, itu mindset-mindset yang apa ya? Menurut saya itu perlu dievaluasi. Kira-kira pas atau enggak? Kalau kita misalnya enggak kuat mental gitu kan ya. Kalau kita enggak kuat mental ya otomatis mindset seperti itu kan akan merugikan kita. Oh, wis kadung produksi ternyata enggak laku. Makanya kita perlu memahami terlebih dahulu, memahami pasar, memahami kebutuhan konsumen, dan seterusnya. Lawang jualan nasi pecel aja juga perlu memahami kebutuhan konsumen. Misalnya pecel-pecel yang di daerah, kalau saya tinggalnya di Bandarlor ya, di daerah Bandarlor dengan daerah yang di Banyakan misalnya, itu kan sudah tesnya sudah beda, karakternya akan berbeda. Dia memenuhi, oh kalau masyarakat kota itu model-modelnya sambal tumpangnya itu ada ditambahi kanji, jadi kesannya itu lebih putih. Tapi kalau sambal tumpang yang lama itu apa ya coklat banget, cuma nggak dikasih kanji sama sekali kayak gitu. Jadi dia itu benar-benar harus memahami di awal memahami kebutuhan konsumen dulu, kemudian memastikan dirinya saya mau segmen yang mana. Saya mau berfokus pada efisiensi biaya. Kalau saya berfokus pada efisiensi biaya, berarti saya harus produksi massal. Kalau saya berfokus pada diferensiasi, berarti saya mengutamakan kualitas. Di awal kita sudah tentukan seperti itu. Begitu. Sampai sini ada yang mau sharing silakan. Karena kalau berpikir apa ya, memikirkan tugasnya manajer operasi itu sebenarnya ya ini. Dari awal itu kita pada saat menentukan strategi produk itu kita sudah tahu dulu masalah atau kebutuhan itu apa. Survei pasar, kemudian menilai posisinya itu di mana. Baru nanti kita menentukan bisnis modelnya. Model bisnis yang kita pilih itu yang seperti apa. Nanti kita menerapkan SOP, SOP-nya bagaimana. Lalu tujuan produknya ini nanti untuk apa gitu kan ya. Kita validasi dulu di riset sampai dengan valid, baru nanti kita akan mendesain, mendevelop gitu ya, mendesain, membangun produk itu, baru nanti diiterasi, diuji coba dan seterusnya, diukur, baru nanti bisa di launching. Proses bangun produk ini ternyata seperti ini. Butuh waktu yang panjang. Kadang-kala seperti itu. Walaupun demikian, ini adalah yang apa ya sesuatu hal yang kadang-kala UMKM di sekitar kita itu nggak terlalu memikirkan seperti itu ya. Kalau saya bisa buat brownies misalnya, saya bisa buat usaha makanan. Engkau lek enek sing dodol mesti enek sing tuku. Saya yakin itu. Saya yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Ya, sudah diatur Allah gitu. Saya juga yakin sebenarnya cuma kita juga harus realistis.
produk kita berkualitas enggak, kita nanti mau segmennya siapa yang beli kayak gitu. Di UNP sendiri juga demikian, taruhlah buka magister manajemen, pasti akan ada risetnya terlebih dahulu. Pesaingnya siapa saja, nanti yang mau diunggulkan itu apa, kurikulum yang ditawarkan itu apa, begitu kan ya. Jadi nggak hanya usaha-usaha yang sifatnya manufaktur, gitu. Usaha jasa pun demikian. Yuk silahkan yang mau bertanya. Oh iya, kemarin ada yang ketinggalan presensi ya. Saya Iya, share dulu deh presensinya. mohon maaf Bu, saya yang ketinggalan kemarin. Oh iya, Saya saya tahu. share lagi presensinya. Itu nanti ada pilihan tanggal apa namanya, ikut matrikulasinya apa, begitu. Formnya sudah saya taruh di chat Zoom. Dan kira-kira teman-teman, ini sembari bahas yang lainnya ya, di luar operasional ya teman-teman ya. Yang kemarin setelah manajemen keuangan itu kan sempat Mbak Erin bilang, oh kalau offline bisa. Kira-kira mayoritas ini bisa offline, mayoritasnya offline apa online ya? Ini tadi sudah saya konsultasikan, saya koordinasikan dengan bagian IT kampus. Itu ruang yang kita pakai kuliah ternyata memang sudah terfasilitasi. Kalau mau hybrid itu sudah terfasilitasi. Ada kamera di dalamnya, kita tinggal pasang Zoom, masuk. Kalau yang mau offline ya bisa menggunakan ruangan itu, begitu. Kalau yang mau online juga terfasilitasi karena itu nanti bisa langsung nyambung ke Zoom. Begitu sih. Yang mau offline boleh. Nanti Mas Abiu yang mengkoordinir. Kira-kira nanti offline apa online gitu ya. Kalaupun hybrid, tetap ada yang offline, ada yang online. Itu nanti silakan bisa di janjian juga, bisa menyampaikan. Oh hari ini kita akan modelnya hybrid. Nanti akan saya sampaikan. Saya siapkan untuk sarana prasarannya biar yang bertugas di Smart Class itu ready begitu. Bu, permisi. Bu, Ya, kemarin saya bilangnya ke teman-teman itu apa namanya? Kalaupun toh kita offline, di situ juga ada fasilitas untuk Zoom. Apakah seperti itu ya Bu yang dimaksud? iya. Jadi di dalam Smart Class itu eh, ada kamera yang menyorot kegiatan di kelas, yang itu nyambung ke Zoom. Jadi yang ke Zoom pun akan terfasilitasi. Jadi modelnya kayak podcast gitu loh, yang di dalam ruangan offline itu juga berproses pembelajaran, tetapi nanti yang di dalam Zoom itu bisa melihat proses pembelajaran di kelas itu seperti apa, begitu sih. Kalau yang mau hybrid. Jadi yang mau online berarti nanti akan dikasih link Zoom saat pembelajaran itu. Gitu. Untuk perolehan pollingnya ada yang offline, ada yang online Bu. Cuma kebanyakan ada yang online. Cuma kalau memang terfasilitasi mungkin kegiatan offline pun tidak ada masalah Bu. Iya, enggak ada masalah kok. Cuma nanti nginfo aja ya, nginfo aja ke admin. Ke Mas Yusa. Ngabari saya juga boleh. Siap Bu. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Untuk operasional yang sesi 1, materinya sudah cukup. Misalnya, yang materi sesi 2 saya sampaikan sekalian nanti jam 7 kita sudah nggak ada pertemuan gimana? Ya, boleh Bu. Kalian Bisa aja. Bu. Boleh ya? Ya, Iya Bu, boleh Bu. Jadi saja. nanti kalau operasional itu lebih ke teknis teman-teman. Saya Eh, sambil off cam ya Bu habis ini soalnya nggak apa-apa ya. Saya tetap Oh iya, Bu, iya. mau bertanya dulu, Bu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, Bu. Ini live YouTube teman-teman, live YouTube.
Bu mau bertanya. Oke. Tanya. Enggak, ini enggak sampai 1 jam ini juga. Ini matrikulasi aja, penyegaran aja, saya yakin kayaknya yang manajemen yang backgroundnya manajemen ekonomi itu sudah cukup banyak ya. Jadi ini penyegaran saja begitu. Penyegaran saja, topiknya tentang operasional. Kalau operasional itu memang lebih ke teknis. Jadi nanti lebih banyak, kalau di S1 kemarin itu lebih banyak ngitung-ngitung teknis. Agar produktif itu bagaimana penghitungannya, kemudian agar persediaannya ini pas gitu kan ya, agar mencapai titik impas gitu ya, ada EOQ-nya. Saya harus order berapa sih agar mencapai titik ekonomis, itu modelnya hitung-hitungan kayak gitu. Dan nanti kalau di S2 itu nanti akan lebih ke penyelesaian kasus. Riset-riset yang dibahas di operasional itu seperti apa kayak gitu. Saya Bu share bertanya dulu. bisa, Bu. Ini adalah materi yang kedua, yaitu terkait pengendalian kualitas, produktivitas, lean management, dan Six Sigma. Nah, biasanya di dalam operasional itu, pengendalian kualitas itu kan menjadi pilar utama. Pengendalian kualitas ini merupakan apa ya, proses fundamental untuk memastikan bahwasannya produk yang kita buat sudah memenuhi standar. Produk yang kita buat ini sudah memenuhi standar, sehingga pada saat pengendalian kualitas, fokus utamanya adalah mengurangi variasi dan juga cacat agar sesuai dengan harapan pelanggan. Metode yang digunakan untuk pengendalian kualitas ini ada Six Sigma, kemudian ada siklus DMAIC, terus lagi-lagi tujuannya adalah efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur berhasil mengurangi tingkat cacat produk hingga 3,4 per juta peluang. Menunjukkan bahwasannya ini ada dampak signifikan dari penerapan kontrol kualitas yang ketat. Taruhlah di bimbingan saya S1, dia itu berani meneliti tentang pengendalian kualitas produk roti. Produk roti kalau di Kediri itu kan ada banyak ya, ada merah delima. Dia studi kasusnya di merah delima. Jadi dia menganalisis bagaimana mengendalikan kualitas roti merah delima itu agar tidak muncul masalah-masalah cacat, misalnya saja rotinya kemasukan pasir, kemudian salah potong, salah ukurannya roti tawar, kemudian ovennya pas gitu ya, dia nggak gosong dan seterusnya. Dia itu meneliti tentang pengendalian kualitas. Dan setelah dilakukan metode pengendalian kualitas itu, nampak bahwasannya, oh ternyata terjadi peningkatan kualitas yang semula sehari itu bisa cacatnya ada 10, ternyata kalau pakai sistem pengendalian, dia dulu pakainya adalah SPC, Statistical Process Quality, SPC, Statistical Process Control. Jadi dia akan menghitung secara statistik di dalam pengendalian proses produksinya. Yang dikendalikan adalah proses produksinya. Dia ngitung kesalahan yang diproduksi itu berapa kali. Untuk mengurangi kesalahan produksi itu harus ngapain kayak gitu. Nah, selain dari pengendalian kualitas di dalam operasional ini juga yang terpenting adalah mengukur produktivitas, mengukur efisiensi dan juga output. Cocok nggak sih kalau saya punya karyawan 2 hasilnya 5 gitu kali ya? Atau sebaiknya saya punya karyawan 1 aja, toh 1 ini bisa menghasilkan 5 juga. Itu adalah contoh-contoh real bagaimana kita itu bisa menghitung produktivitas. Efisien nggak ya? Sebaiknya saya punya karyawan berapa? Berapa banyak sumber daya yang saya gunakan untuk menghasilkan output? Nanti ada peningkatan produktivitas atau tidak? Gitu.
Secara definisi produktivitas ini nanti adalah berurusan tentang rasio output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Input yang digunakan itu ada 3, tapi kok outputnya cuma 5. Oh, jelas nggak produktif misalnya. Mengukur produktivitas ini menjadi sebuah atau sesuatu hal yang vital dalam perusahaan karena untuk jangka panjang perusahaan pasti butuh daya saing. Selain itu perusahaan juga butuh profitabilitas. Sehingga nanti produktivitas ini berbanding lurus dengan pengendalian kualitas. Untuk apa? Kalau sudah pengendalian kualitasnya baik, maka itu nanti akan mengurangi pemborosan. Kalau sudah demikian, nanti bisa menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Jadi produktivitas ini tidak hanya bekerja lebih keras gitu ya, bukan bekerja keras, tetapi bekerja cerdas begitu untuk mengoptimalkan setiap aspek dalam operasional. Nah, dalam pengendalian kualitas sendiri tadi sudah disampaikan bahwasanya oh ini deh. Selanjutnya selain produktivitas ada learn management. Learn management ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan. Menghilangkan pemborosan dalam proses. Maksudnya mudah ini adalah dalam produksi itu terlalu cepat gitu loh ya. Kok boros gitu. Dalam proses dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Bagaimana kita itu bisa memanage pemborosan gitu ya, biar nggak boros itu seperti apa, maka kita perlu mengidentifikasi produk cacatnya berapa gitu ya. Apakah ada proses yang berlebih atau tidak? Apakah ada motion ini gerakan tidak efisien gitu ya? Apakah kira-kira proses ini nggak efisien? Tadi kalau yang saya ceritakan di gudang garam itu yang semula antar gedung itu beda tupoksi, sekarang satu gedung itu benar-benar memproduksi sampai mulai dari input sampai output itu di satu gedung. Mulai dari proses giling rokoknya sampai dengan bungkus itu ada di satu gedung. Berarti dia kan mengurangi gerakan-gerakan tidak efisien. Kalau yang sebelumnya di satu gedung itu hanya fokus orang-orang yang giling tok, keluar baru jadi rokok yang cuma dipotong, dipindah gedung lagi untuk bungkus plastik, pindah gedung lagi untuk bungkus kertasnya, itu kan itu namanya motion. Ada gerakan-gerakan yang tidak efisien, ada pergerakan-pergerakan yang tidak efisien. Itu buang-buang waktu, tidak buang-buang waktu. Di learning management juga demikian. Bagaimana kita itu bisa mengurangi pemborosan tersebut? Bagaimana kita bisa mengontrol persediaan berlebih, produksi berlebih, mengurangi waktu tunggu, mengurangi bakat yang terbuang, gitu ya, mengurangi transportasi yang tidak perlu. Itu adalah land management. Itu adalah mengurangi apa? Contohnya land management. Terus ada Six Sigma. Six Sigma ini apa? Six Sigma ini adalah pendekatan statistik untuk kualitas. Tadi sudah saya sampaikan ada pendekatan pengendalian kualitas. Untuk mengurangi pemborosan berarti kita pakai lean management. Untuk mengontrol kualitas kita bisa pakai salah satu alatnya adalah Six Sigma. Dia menggunakan metode berbasis data yang fokusnya pada pengurangan variasi dalam proses bisnis sehingga meningkatkan kualitas dan meminimalkan cacat. Ada sistem yang DMAIC, ada DMADV. Ada proses define, mendefinisikan, mengukur, menganalisis, kemudian mengimprove dan mengkontrol. Ada juga yang modelnya define, kemudian mendefinisikan dulu masalahnya apa, kemudian mengukur, menganalisis, mendesain, dan juga memverifikasi untuk memastikan kualitas. DMADV untuk produk baru, kalau DMAIC ini untuk perbaikan proses yang sudah ada. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk mengontrol kualitas. Begitu. Kalau kita mau lebih efisien lagi, nanti kita bisa memadukan dua metodologi. Ada Lean Six Sigma.
bagaimana kita fokus pada mengurangi pemborosan, dan juga Six Sigma bagaimana kita fokus pada pengurangan variasi. Dengan mengkombinasikan ini, kita bisa menghasilkan peningkatan efisiensi dan kualitas secara optimal. Itu. Jadi kalau lean ini berarti kita mengeliminasi pemborosan, Six Sigma mengurangi variasi atau cacatnya, jenis cacatnya, begitu ya. Kalau Lean Six Sigma ini adalah kita optimalisasi penuh, meningkatkan produktivitas, kemudian kualitas dan kepuasan pelanggan secara holistik. Nah, toolsnya apa? Tools yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan beberapa alat. Ada control chart, ada value stream mapping, ada root cause analysis, ada Kaizen. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk manajemen operasional. Jadi operasional ini lebih ke teknis ya teman-teman ya. Kita tahu ada masalah baru kita akan selesaikan. Terus tantangannya apa? Tantangan untuk lean management dan juga produktivitas ini sekarang yang marak dengan AI dan big data ini menjadi tantangan baru. Bagaimana kita bisa menerapkan Lean Six Sigma dalam layanan, kemudian teknologi informasi dan juga pengembangan perangkat lunak. Kemudian itu menjadi tantangan tersendiri. Apakah sektor manufaktur itu bisa adaptasi atau tidak, begitu ya? Kalau mungkin sektor jasa dan digital sudah langsung bisa beradaptasi, tapi kalau yang untuk manufaktur bagaimana? Itu menjadi tantangan bagi kita. Itu menjadi topik yang bisa diriset lagi, gitu ya. Terus juga ada integrasi AI dan big data. Bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan buatan, juga analisis big data untuk identifikasi masalah prediktif dan solusi yang lebih tepat. Ini menjadi tantangan baru dalam operasional. Terus ada pengembangan budaya perbaikan. Bagaimana kita bisa membangun budaya di mana setiap karyawan ini termotivasi untuk terus mencari cara meningkatkan proses dan kualitas. Ini menjadi tantangan bagi masa depan manajemen operasional atau manajer operasional. Itu sehingga kesimpulannya adalah kalau kita pengen usaha kita lancar, bisnis kita lancar, maka kita perlu sebuah fondasi bisnis. Ada pengendalian kualitas dan produktivitas, ini menjadi salah satu inti dari keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana membangun bisnis, fondasi bisnisnya, kita perlu metodologi yang teruji. Kita perlu kerangka kerja yang kuat untuk perbaikan proses, dan kita perlu untuk bisa mencapai keunggulan kompetitif. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan nilai pelanggan. Itu yang dapat saya sampaikan di matrikulasi hari ini. Barangkali kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang topik-topik manajemen operasional, atau mungkin ada keluh kesah yang mau disampaikan, monggo. Kemarin ada informasi teman-teman, sebagaimana saat orientasi itu pasca sarjana kan bisa menjalin kerjasama dengan instansi dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman semuanya, untuk barangkali bisa pengabdian masyarakat dan seterusnya. Nah, di sini saat ini sedang dibuka, universitas itu sedang buka pendanaan untuk pengabdian masyarakat. Barangkali nanti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman semuanya di lingkungan kerjanya dan butuh, oh kayaknya saya perlu ini, dosen-dosennya boleh nih mengabdi di situ, boleh. Atau teman-teman boleh mau mengajukan, oh teman saya ini ada apa namanya kelompok UMKM-nya butuh pelatihan ini Bu, kira-kira dari MM bisa dampingi atau tidak, kayak gitu boleh. Barangkali ada yang mau usul, Bu saya perlu pelatihan ini Bu, nanti saya akan buatkan proposalnya biar kita bisa eksekusi. Kira-kira butuh pelatihan apa? Ya Bu, bertanya Bu. Ada yang mau usul kira-kira? Halo, Butuh halo. pelatihan apa teman-teman semuanya? Mau butuh pelatihan metodologi penelitian, penggunaan AI atau pemasaran? Monggo Halo, silakan. halo. Halo. Penggunaan AI.
buat membedah algoritma media sosial kemarin. Algoritma media sosial ya. Yang lainnya apakah tertarik kira-kira? Nanti berarti teman-teman jadi pesertanya. Halo. Jadi pesertanya untuk apa namanya? Sama-sama workshop untuk apa ya? Membedah algoritma media sosial. Bagaimana kita bisa menganalisis tren dari media sosial, tren digital itu seperti apa agar meningkatkan penjualan kita begitu. Kira-kira mau nggak? Mau. Boleh Bu, boleh, mau Bu. Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi nanti kita jadwalkan waktunya. Artinya nanti kita akan ada workshop spesifik 1 hari begitu untuk benar-benar belajar tentang bagaimana sih menguasai media sosial, bagaimana kita bisa nganalisis algoritma itu sehingga kita bisa menyiasati. Oh, biar FYP itu seperti apa, biar nanti daganganku itu munculnya di atas itu bagaimana kayak gitu. Gitu ya. Siap Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Saya mau tanya soal Six Sigma-nya, Bu. Iya? Gini, apa namanya, DMAIC itu kan katanya buat perbaikan proses dan DMADV itu kan buat yang produk baru. Nah, itu kalau apa namanya, kalau keduanya itu sama-sama beroperasi di mesin, itu menurut Ibu lebih baik diukurnya itu datanya berupa volume order atau jam shift. Kan kadang nilainya kan apa ya, nilai untuk analisa data itu lebih enak itu datanya terlalu besar atau data yang sering gitu. Kalau volume kan berarti besar. Gimana ya? Pokoknya kalau penggunaan mesin itu kan ada yang 3 shift, di mana evaluasi penggunaannya berdasarkan ini buat order 3 bulan lagi tapi volumenya segini. Jadi otomatis pengerjaannya kan ada yang lebih padat, ada yang nggak sesuai gitu. Jadi menurut Ibu kalau untuk penggunaan Six Sigma yang DMAIC sama ADV tadi lebih baik itu mengacu pada volume atau mengacu pada jam kerja mesinnya ya, kita bahas mesinnya. Oke, baik. Jadi kalau tadi untuk pengendalian kualitas gitu kan ya. Jadi Six Sigma ini digunakan untuk mengendalikan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas, meminimalkan cacat. Kalau misalnya kita pengen berfokus, apa ya, sebaiknya saya mau pakai yang berfokus pada volumenya atau jam kerjanya, begitu ya? Ya betul Bu, soalnya kan beda kadang. Nah, kalau kita berfokus pada atas volume dan jam kerja, itu sebenarnya kita ngitung produktivitas. Alat untuk menghitung produktivitasnya berdasarkan volume itu yang cocok menggunakan rasio produktivitas. Sedangkan kalau Six Sigma mengurangi cacat, meminimalkan cacat ini adalah modelnya apa ya? Untuk produk-produk yang DMAIC. DMAIC ini nanti adalah sebuah proses. Six Sigma ini sebuah proses. Pertama kita catat terlebih dahulu. Kerusakannya apa saja? Lalu kita ukur. Ukurnya ini seberapa besar, begitu kan ya? Dari kesalahan yang muncul. Masalahnya bukan lagi di volume atau jam kerja, gitu ya. Ketika memproduksi, seberapa sering sih cacat itu muncul? Kalau misalnya saja kita memproduksi barang sejumlah 1.000 unit, ternyata yang rusak itu adalah 100 unit. Rusak 100 unit itu kan belum tentu dalam jangka waktu 1 jam gitu ya, atau bisa jadi dalam jangka waktu 8 jam kerja memproduksi 1.000 unit, rusaknya 100. Ya kan? Kalau misalnya saja kita mau fokusnya pada volume, berarti kan wah 100 ini dianggap
terlalu banyak, 10%-nya dari 1000. Ada kerusakan 10%. Itu kan berdasarkan volume kerusakannya, gitu kan ya Mbak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 8 jam, kalau menghitung kerusakan itu lebih condong ke seberapa besar jumlah rusaknya. Berarti lebih condong ke volumenya, begitu. Bukan lagi ke metode DMA IC atau DMA DV-nya, tetapi kita lebih pada ukurnya. Ini kan sama-sama proses ukur ya. Yang beda dari DMA IC dan DMA DV ini adalah di bagian belakangnya. Setelah melakukan analisis, kalau produksi itu sudah berjalan, kita bisa improvisasi dan juga mengendalikan. Tetapi kalau di MADV, setelah kita menganalisis, baru kita mendesain sebuah produk baru. Mendesain, kemudian diverifikasi untuk dites. Itu perbedaannya. Kalau kita mau ngontrol produksinya sudah berjalan, kita bisa menggunakan volume atau jamnya. Tapi nanti kalau pakai jam berarti kita ngukurnya pakai metode yang rasio produktivitas. Tapi kalau mau pakai volume itu nanti bedanya kan di bagian analisisnya saja, gitu sih Mbak. Jadi kalau sudah perusahaannya sudah jalan, sebaiknya ya pakainya di MAIC. Kalau baru masih jalan, baru akan memproduksi barang ya DMA DV. Didesain dulu, dianalisis, setelah dianalisis baru didesain, terus kemudian dites atau diverifikasi. Kalau yang di MAIC ini memang perbaikan prosesnya sudah ada, artinya perusahaan itu sudah jalan. Tetapi dia mengukur kesalahan atau cacatnya produk itu dari 1000 unit, yang cacat 100 berarti ada 10%-nya yang rusak, maka kita perlu perbaikan di situ. Perbaikan proses produksinya, baru nanti dikelola lagi, dikontrol lagi, diawasi lagi. Kalau secara jam, rasanya itu nanti akan lebih apa ya istilahnya? Kita nggak perlu nunggu jam kerja selesai untuk ngecek seberapa banyak produk yang rusak. Proses untuk pengendalian kualitas di banyak perusahaan besar itu biasanya per jam. Per jam dia sudah ada controlling. Dia rusak berapa ya? Karena apa? Kalau kita memperhatikan durasi, semakin lama durasi, ada kemungkinan semakin banyak cacat yang muncul begitu. Itu sih Mbak. Jadi kalau mau ngontrol kualitas ya sebaiknya by volume, bukan by jam. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Besok sudah janjian sama Bu Emma? Sudah Bu, jam 4 kemarin katanya infonya. Oh. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, monggo. Bagi yang belum isi presensi, boleh silakan diisi presensinya. Jika tidak ada yang akan didiskusikan, ini izin saya selesaikan untuk matrikulasi operasional ya. Jadi nanti pada saat perkuliahan akan lebih banyak untuk praktek atau teknis analisis operasional menggunakan alat-alat seperti Form for Windows, kemudian Gantt kayak gitu. Dan juga studi kasus. Begitu. Gitu ya teman-teman. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Udah Bu, terima kasih. Sudah cukup ya? Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupi. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Semoga semuanya sehat. Selamat beristirahat ya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama.